Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Zahra Mahmudi. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang hasil esai saya mengenai fikih ya, fikih konseling. Bicara tentang fikih itu mungkin kita sudah sangat gak asing dengan fikih ya, karena sejak kita SD, SMP, SMA kita itu udah sering banget dapat mapel tentang fikih ya. Mungkin juga sebelum kita sekolah juga orang tua kita itu udah sering banget ngasih pembelajaran kita tentang fikih. Karena apa? Karena fikih itu merupakan ilmu yang sangat mendasar ya dalam sangkut pautnya pada kita seorang muslim. Jadi materi atau pembelajaran yang sangat mendasar untuk seorang muslim itu emang ada dalam fikih ya. Contohnya kayak ibadah sholat, kayak puasa, terus zakat. Itu tuh merupakan ibadah yang mendasarkan ya, dan yang penting dalam kita seorang muslim, yaitu dibahas di fikih. Kurang lebihnya poin-poin dalam rukun Islam itu dibahas di fikih. Jadi menurut saya alasan kenapa fikih itu ada mapel fikih itu ada uh, dalam sekolah kita ya, di SD, SMP dan SMA itu karena emang fikih itu memang sepenting itu untuk kita seorang muslim. Jadi dengan belajar fikih bertahun-tahun itu dari kita SD sampai SMA itu, kita tuh nggak perlu belajar sampai menghafalin 24 jam, itu nggak perlu, karena dengan sendirinya kita itu akan hafal sendiri karena kita mempelajarinya itu bertahun-tahun. Dan materi fikih itu menurut saya selain materi yang sangat mendasar, itu juga materi yang mutlak gitu ya. Jadi mau dengan perkembangan zaman pun materi fikih itu akan tetap sama karena sudah tertulis dalam syariat Islam ya, udah tertulis dalam Al-Quran, udah dicontohkan oleh Rasulullah juga. Jadi kita tuh gak bisa ganti dengan semaunya sesuai dengan perkembangan zaman itu. Kayak sholat kan kita nggak mungkin juga kan ganti kayak tata cara sholat, terus gerakan-gerakan sholat kan kita nggak mungkin ganti karena udah ditetapkan dalam syariat itu sendiri kan. Jadi itulah mengapa enak banget belajar fikih itu, karena karena juga nggak ganti, maksudnya dalam perkembangan zaman itu nggak akan pernah ganti juga. Kita tuh udah sering ngelakuinnya tuh setiap hari. Kita tuh udah sering kita tuh udah mengerti banget karena setiap hari tuh kita melakukannya gitu. Kayak sholat kita kan udah ngerti, bahkan dari kecil pun kita udah diajarin sholat dan kita tuh udah mengerti banget gitu. Dan dalam fikih itu enaknya udah materinya itu gak ganti-ganti, dan kita itu setiap naik jenjang kayak di SD, di SMP dan SMA itu kita tuh gak usah susah-susah untuk mempelajarinya dari awal, karena materi fikih itu kurang lebihnya sama gitu, poin-poinnya kurang lebihnya sama, karena yaitu fikih itu nggak pernah materi fikih itu nggak akan terganti hingga selamanya ya, hingga akhir zaman itu nggak akan terganti karena ya sudah tertulis dalam syariat Islam, sudah tertulis dalam Al-Quran. Itu emang seperti itu tata caranya gitu. Jadi itu enaknya kita udah nggak perlu belajar lagi dari nol, kita udah nggak perlu hafalin lagi karena kita udah mengerti gitu. Dan karena pentingnya fikih itu, kita dari dulu itu udah diajarin fikih biar kita itu materi fikih itu biar kita udah hafal banget gitu, udah makanan kita sehari-hari. Dan itu enaknya sih. Dan materi fikih itu ternyata gak cuman masalah sholat ya, sholat wajib, terus puasa, terus zakat, terus haji. Ternyata tuh lebih dari itu loh kalau kita pahami dengan betul. Ternyata sholat itu gak cuma sholat 5 waktu, gak cuma sholat tata cara sholat 5 waktu ya, yang kayak subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ternyata gak itu doang loh. Ternyata di fikih juga kita bahas sholat sunnah. Ternyata tuh ada banyak banget ya sholat sunnah. Dalam puasa pun ternyata nggak cuma puasa Ramadan aja, ternyata juga banyak puasa lainnya seperti puasa sunnah kayak gitu. Terus dalam apa lagi ya, dalam zakat mungkin ya, ternyata nggak cuma zakat fitrah, ada zakat untuk membahas juga tentang zakat untuk dagang mungkin ya, untuk emas dan lain-lain. Ternyata tuh fikih nggak cuma itu aja gitu loh. Jadi kita nggak kayak berpikir kalau fikih itu cuma kayak gitu ya, udah ketek banget di otak ya. Ternyata nggak itu juga, nggak cuma itu aja, ternyata juga membahas tentang banyak yang lain ya. Contohnya saya katakan tadi ya. Dan dengan dibahasnya seperinci itu dan dengan kita mempelajarinya serinci itu, kita sebagai umat muslim ini bisa menjadikan itu ilmu baru yang bisa kita lakukan untuk menambah ibadah kita ya, untuk melengkapkan ibadah kita, untuk memperbanyak ibadah kita supaya mendapat banyak pahala ya pastinya. Dan di semester saya kali ini di
kuliah saya semester 2 kali ini juga sama, ada pembelajaran fikih juga. Dan sebenarnya tuh saya tuh di saat udah mau pembelajaran kemarin ya kan, terus dapat jadwal perkuliahan di semester 2 itu saya sebenarnya rada shock banget ya, kok ada fikih gitu ya. Apalagi kan jurusan saya ini jurusan konseling ya, dimana saya tuh gak expect banget bakal ada fikih, dimana kayak saya tuh mikir gak ada sangkut pautnya banget ya sama konseling itu. Dan saya tuh merasa kayak meremehkan banget gitu loh mapel fikih ini, karena saya tuh udah sekitar 12 tahun belajar fikih ya, sejak saya SD, dan mungkin saat saya kecil juga saya udah diajarin orang tua saya untuk sholat, puasa, udah dikasih kayak pembelajaran gitu ya. Dan kayak tuh saya tuh kayak meremehkan banget fikih di kuliah saya di semester kali ini tuh, kayak saya udah ngatek banget, udah pokoknya udah palingan juga tentang sholat, juga tentang puasa, tentang haji, tentang zakat gitu kan, yang dimana saya udah pelajarin bertahun-tahun sebelumnya sejak saya SD gitu. Dan ternyata tuh saya di sini menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang saya tuh nggak mikir sebelumnya. Dan ini jadi poin penting, jadi topik penting dalam isi saya kali ini, yaitu bagaimana sih hubungan dari fikih itu dengan konseling. Dimana saya tuh nggak expect sebelumnya, saya tuh kayak amazed banget, ternyata tuh ada sangkut pautnya loh dari fikih itu sama konseling, ternyata tuh ada sangkut pautnya. Dan itu bikin saya kayak ya kaget aja, karena saya nggak pernah mikir ini sebelumnya, kayak out of the box banget gitu. Ternyata ada loh materi tentang fikih itu dan hubungannya tentang konseling, dimana konseling itu kan adalah proses membantu individu kan dalam memecahkan masalah gitu. Ternyata tuh ada, dan kita tuh bisa mengimplementasikan fikih itu dalam pemecahan kita sebagai konselor untuk memecahkan masalah dalam individu atau konseling atau proses dalam konseling pada konseling itu. Ternyata tuh ada gitu. Jadi saya akan mengambil salah satu materi dalam fikih yang akan saya bahas dalam isi dan akan saya sampaikan, dan saya akan jelaskan ya, yaitu sholat. Sholat itu merupakan ibadah yang sangat mendasar ya bagi seorang muslim, yaitu ibadah yang sangat penting, atau dapat diibaratkan bahwa sholat itu adalah tiang agama bagi seorang muslim ya. Rasulullah pun bersabda bahwa ibadah yang pertama kali akan dihisab saat di akhirat nanti itu adalah sholat. Di dalam Al-Quran pula dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu aqimus sholata wa atuz zakata, yaitu dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dalam dua hal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa sholat itu sangat penting ya. Sepenting itu sholat untuk kita seorang muslim, bahkan sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan sudah dicontohkan pula dan sudah dijelaskan pula oleh Rasulullah bahwa sholat itu adalah ibadah yang penting ya, ibadah yang penting. Mungkin ibadah lain juga penting, tapi sholat ini adalah ibadah yang terpenting ya bagi kita seorang muslim. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang gimana sih hubungan atau hikmah sholat dalam konseling ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat itu sebagai pemecahan masalah dalam hasil konseling yang akan saya jelaskan ini. Saya mengambil kasus kenakalan remaja dalam masalah konselingnya. Kenakalan remaja ini itu merupakan permasalahan yang kayak marak terjadi banget di sekitar kita ya, dan banyak kita temukan tuh di sekolah ya. Mungkin kayak sering bolos, terus kayak nggak pernah mengerjakan tugas ya, dan berani sama guru gitu ya. Mungkin termasuk dalam hal-hal kenakalan remaja di lingkungan sekolahan. Nah di sini guru konseling ini bisa melakukan atau bisa memberi proses konseling dengan menambahkan atau mengimplementasikan materi fikih itu dalam proses konselingnya. Di sini guru konseling memberikan solusi untuk melaksanakan sholat untuk si konseling ini atau anak didik yang sering bolos ini ya. Dengan sholat ini menurut saya cukup efektif sih untuk menjadikan si konseling ini, si anak yang nakal ini untuk menjadi lebih baik. Karena apa? Karena dengan menanamkan jiwa yang rajin sholat ya untuk si konseling ini, itu anak akan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi itu dalam kaitannya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sholat itu kan hubungannya dari si hamba sama si Maha Penciptakan. Jadi di sini si anak ini akan tumbuh rasa tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala, juga dengan menanamkan sholat yang tepat waktu itu juga akan menumbuhkan kesadaran juga untuk si anak ini bahwa
bahwa sholat itu penting untuk kita seorang muslim gitu, seorang Islam ya, seorang yang beragama Islam itu sangat penting. Dan dengan sholat pula anak ini bisa menghabiskan waktunya itu dengan hal yang bermanfaat ya, karena menghabiskan waktunya untuk sholat ya, mungkin emang nggak berjam-jam juga sih, tapi setidaknya waktunya itu akan efektif untuk sholat. Kayak jadi anak itu akan dengan waktunya yang dihabiskan untuk sholat, anak itu akan meninggalkan kegiatannya yang nggak penting gitu, mungkin kayak nongkrong sama teman-teman, terus pergi sama teman, terus kayak jalan-jalan gitu, itu akan diminimalisir ya, karena dia mungkin akan siap-siap untuk sholat, karena sholatnya tepat waktu juga. Waktunya ini mungkin karena dengan sholat ini dia akan jadi jadi sering mengaji juga, jadi waktunya akan dihabiskan dengan hal yang bermanfaat. Jadi menurut saya sendiri pelaksanaan sholat dalam solusi untuk konselor pada konseli itu menurut saya sangat efektif ya. Selain untuk memecahkan masalah si konselinya sendiri, bisa mengajarkan si konselinya ini untuk rajin beribadah, apalagi dia seorang muslim dan ibadah terutama sholat itu merupakan hal sangat penting. Di sini konseli bisa berkontribusi dengan guru fikih dalam sekolahnya ya, untuk sama-sama bekerja sama untuk memecahkan masalah si konseli ini sendiri. Dan untuk pembelajaran fikih konseling di semester 2 ini saya sangat excited banget, sangat senang banget, karena ternyata fikih yang saya anggap mapel fikih yang saya awal-awal saya pikir kayak saya udah hafal banget, saya udah sering banget bertemu dengan ini, saya nggak terlalu semangat ya. Ternyata saya menemukan hal yang baru di dalamnya. Dalam pembelajaran fikih itu saya menemukan yang baru, yaitu gimana hubungannya fikih dengan konseling, di mana konseling itu adalah jurusan saya sendiri. Dan untuk pembelajarannya sendiri saya sangat senang dan gak membosankan ya, dalam artian kayak gini, ada yang kayak pembelajaran tuh full penjelasan gitu, full kita zoom gitu. Tapi pembelajaran fikih ini saya senangnya karena di sini selain dijelaskan oleh ibu dosennya langsung, kita juga di minggu-minggu lainnya kita juga juga membuat video sendiri, jadi kayak kita menjelaskan sendiri gitu, dan kita mempresentasikannya sendiri. Jadi nggak full pembelajaran dari pertemuan awal sampai akhir itu kita zoom, karena juga ada yang banyak kesusahan sinyal juga sih. Jadi dengan itu sangat solusi yang tepat, dengan nggak selalu pertemuan dengan zoom kayak pertemuan virtual gitu, di zoom atau di Zoom gitu. Jadi saya sangat senang sih, dan nggak monoton juga karenanya. Oke, cukup sekian bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan bila ada salah-salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.